Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jumpa lagi dengan bapaknya Vito dalam budidaya belimbing. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu pemerhati budidaya belimbing, yakni pada usia berapakah belimbing itu bisa berbuah? Nah, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya. Saya membeli bibit belimbing itu dari depot bibit ya. Belimbing itu ada yang sudah berbuah ketika dia dalam polybag itu sudah berbuah kecil-kecil gitu. Lalu dalam usia sebulan juga sudah ada yang berbuah. Namun belimbing itu hasilnya bisa dinikmati dengan pantas, artinya buahnya cukup layak untuk dinikmati besarnya rata-rata dalam usia satu tahun ya. 1 tahun itu sudah cukup besar. Nah, kalau belimbing itu ditanam di tanah, pada usia 2 tahun belimbing itu sudah bisa dipanen dan dijual. Kalau di bawah usia itu sudah bisa dipanen sebenarnya, tapi menurut saya belum layak untuk dijual karena buahnya belum cukup besar. Saya akan tunjukkan. Belimbing ini usia tanamnya 1,5 tahun, masih pendek karena dia sempat patah ya. Jadi belimbing ini sempat patah. Lalu sekarang sudah mulai berbuah seperti ini. Buahnya pun juga sudah mulai layak untuk dijual. Lihat, saya bisa memegangnya. Dari ketinggian 1 meter dia sudah mulai berbuah. Ini yang usianya 1,5 tahun tanam. Gitu ya. Ya, ini dia. Ketinggiannya 2 meter dari tanah pucuknya nih ya. Nah, saya masih bisa menyentuh pucuknya. Sementara belimbing ini usianya 2 tahun. 2 tahun sejak dari tanam. Sejak ditanam usianya 2 tahun. Dia berbuah cukup lebat dan mulai dibungkusi ya. Ini lihat. Ini berusia 2 tahun. Jadi dia tumbuh normal, tidak sempat patah. Ketinggiannya kira-kira 2,5 meter dari pucuknya itu, dari tanah sekitar 2,5 meter. Dan dia juga mulai berbuah sejak kecil nih ya. Dalam ketinggian yang hanya 1 meter dari tanah dia sudah mulai berbuah. Ini sedangkan ini adalah belimbing yang berusia 3 tahun dalam kondisi terpangkas pucuknya. Jadi oleh istri saya sengaja dipangkas pucuknya agar tidak terlalu tinggi, agar lebih mudah untuk membungkusnya. Jadi ya enggak apa-apa sih. Nah, buahnya lebat sekarang, besar-besar, pendek. Saya bisa menyentuhnya, lihat. Nah, saya bisa menyentuhnya. Saya sambil jalan ke sana kemari ini, belimbingnya masih bisa disentuh. Jadi tidak tinggi banget ya.
juga. Ini botol yang saya gunakan untuk mengoleskan lem lalat buah. 3 tahun. Jadi istri saya memangkasnya di ketinggian 3 sampai 4 meter dari permukaan tanah. Ini sedang rajin berbuah dan sedang dalam proses pembungkusan, saudara-saudari. 3 tahun ketinggiannya sudah 5 meter tinggi ya. Sengaja tidak dipangkas sebagai perbandingan hasilnya bagaimana antara yang dipangkas dengan yang tidak dipangkas. Jadi kami membudidayakan belimbing itu selain untuk kebutuhan bisnis, tapi juga untuk tempat untuk belajar yang ilmunya saya bagikan kepada kita semua. Itu mamaknya Vito lagi membungkus belimbing yang pendek-pendek. Ini adalah rorak ya, lubang sedalam 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter, digunakan untuk menampung sampah-sampah berupa wiwilan dan juga buah-buah yang rontok serta sampah organik yang lain. Ini juga roraknya sebagai tempat untuk resapan air. Resapan air ya, saudara-saudari nih. Pendek-pendek. Mohon maaf. Sebagai bukti dia pendek, ini sepatu boot saya. Nah, rata-rata Mamak Vito memangkas pohon ini di ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Itu. Dengan pemupukan pupuk organik, pohon belimbing ini tidak berhenti berbuah. Walaupun memang ada buah yang dikatakan buah besar, ada yang buah kecil. Ini satu plastik ada berapa ini? Ini harus diganti berarti. Wah, sampai sesak ini. Ada 4. Ketika kurangan plastik ya seadanya lah. Dia dibungkus sejak kecil nih. Ada 4 buah belimbing besar-besar. Ya. Kan? Nah, belimbing kalau dirawat dengan baik dia akan memberikan hasil yang memuaskan. Saudara-saudari, demikianlah jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan umur berapa belimbing itu berbuah. Yang pertama, belimbing itu normalnya bisa dikonsumsi, layak dikonsumsi itu di usia tanam 1 tahun itu sudah mulai berbuah. Mulai 1,5 tahun itu sudah mulai patut untuk dijual karena buahnya juga sudah mulai besar ya, jadi tidak malu-maluin kalau mau dijual. Untuk dibagikan ke tetangga pun juga tidak malu-maluin semacam itu. Dengan perawatan yang baik, belimbing akan terus menghasilkan. Dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pembungkusan, karena musuh utama dari belimbing adalah lalat buah dan juga ulat. Agar tidak terlalu tinggi, maksimallah ketinggian belimbing itu 4 meter saja, tidak usah lebih dari itu, karena belimbing akan membesar dan akan bisa diremajakan ranting-rantingnya itu. Semoga jawaban ini cukup membantu saudara-saudari yang tertarik untuk budidaya belimbing ini. Salam sehat penuh semangat dari Bengkulu.